Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Kiper Garuda Pertiwi anggap laga semifinal melawan Yordania seperti final. Timnas Putri Indonesia U16 Garuda Pertiwi akan menjalani laga krusial semifinal Serikandi Merdeka Cup 2026 melawan Yordania pada Jumat 21/8 pukul 20.00 WIB di Super Soccer Arena Kudus. Kiper Garuda Pertiwi, Aleana Ayu Arumi, menyebut duel melawan Yordania seperti laga final dan menegaskan timnya akan bermain habis-habisan tanpa memandang remeh lawan. Meskipun secara statistik Garuda Pertiwi diunggulkan karena lolos sebagai juara grup A dengan rekor 100% kemenangan, sementara Yordania menjadi runner-up grup B dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan, Aleana tetap waspada. Pelatih Timo Schueneman juga enggan sesumbar dan memilih fokus pada pertandingan. Ia bersyukur tidak ada pemain yang cedera sehingga bisa menurunkan skuad terbaik. Sebelum laga ini, akan ada semifinal lain antara Thailand melawan Malaysia yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB. Pelatih Yordania, Luna Rami Amin Al-Masri, menyatakan timnya akan berjuang keras dan mengakui semangat juang tinggi Garuda Pertiwi menjadi tantangan tersendiri. Pemain Yordania, Nadine Omar Kasim Abu Salha, menilai Indonesia memiliki identitas permainan yang sama baik tim A maupun B, yaitu semangat juang yang tinggi. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi ketangguhan lini pertahanan dan ketajaman serangan Garuda Pertiwi untuk melangkah ke babak final. Mitchell Baker cetak gol di Amerika Serikat usai jadi top skor Timnas Indonesia. Kabar baik datang dari penyerang Timnas Indonesia, Mitchell Baker. Setelah sukses menjadi top skor Timnas Indonesia di ajaran ASEAN Championship 2026 dengan koleksi 4 gol, pemain berusia 19 tahun itu kembali menunjukkan ketajamannya di Amerika Serikat. Pada Kamis 28 Agustus, Mitchell langsung masuk starting 11 dan mencetak gol untuk timnya, Georgetown University, dalam pertandingan kompetisi NCAA melawan North Carolina yang berakhir imbang 1-1. Gol tersebut dicetaknya melalui sepakan dari dalam kotak penalti memanfaatkan skema kerjasama dari lini belakang dan menjadi gol pembukanya untuk Georgetown University di musim ini. Performa impresif ini tentu menjadi sinyal positif bagi skuad Garuda, karena Mitchell Baker terus menjaga konsistensi performanya di level klub. Pemain berpostur 197 cm ini kini menjadi salah satu aset berharga Timnas Indonesia dengan kemampuan fisik dan ketajamannya di depan gawang. Keberhasilan membobol gawang lawan di ajang NCAA sekaligus mempertegas performa sang juru gedor sekembalinya dari tugas negara membela Timnas Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang membutuhkan ketajaman lini depan di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Timnas Indonesia wajib juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan skuad mewah. Timnas Indonesia menghadapi ekspektasi tinggi pada FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan diselenggarakan pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Dengan kekuatan skuad yang dipenuhi pemain diaspora dan sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, target juara dinilai realistis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan seluruh pemain terbaik Garuda berpeluang memperkuat tim karena turnamen tersebut masuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan memperkirakan sekitar 15 hingga 17 pemain abroad dapat masuk dalam skuad untuk FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk nama-nama seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Hay, Ole Romeni, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, Nathan Chue Aon, dan Dean James. Kehadiran pemain abroad ini memberikan pelatih John Herdman lebih banyak opsi dan tidak hanya memiliki satu rencana permainan, tetapi dapat menyiapkan sejumlah alternatif ketika strategi utama tidak berjalan. Erick Thohir berharap tidak ada pemain yang mengalami cedera, sehingga pelatih bisa menurunkan komposisi terbaik sejak pertandingan pertama. Meskipun demikian, pelatih John Herdman tetap menghadapi tantangan untuk meramu komposisi terbaik dan memastikan permainan tim tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Mikel Arteta
Saya lebih lapar dari sebelumnya jelang laga pembuka Liga Inggris 2026-2027 melawan Coventry City di Stadion Emirates pada Sabtu, tanggal 22 Agustus dini hari WIB. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku lebih bersemangat dan lapar dari sebelumnya. Ia menyatakan tekadnya untuk mempertahankan gelar Liga Inggris musim ini dan timnya harus menunjukkan rasa lapar yang lebih besar dari musim lalu. Saya merasa baik, berbeda, dan semoga lebih baik. Saya lebih bersemangat dari sebelumnya, lebih lapar dari sebelumnya. Saya tidak sabar untuk memulai Liga Premier di kandang di hadapan para pendukung kami, kata Arteta. Arteta juga memuji pelatih Coventry, Frank Lampard, yang berhasil membawa Coventry kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2001. Ia menyukai cara bermain Coventry dan keberanian yang mereka tunjukkan di setiap pertandingan. Arteta dan Lampard pernah berhadapan di lapangan sebagai pemain, serta saling beradu sebagai pelatih Arsenal dan Chelsea. Terkait kondisi pemain anyar Bruno Guimaraes, Arteta mengungkapkan perkembangannya sangat baik, namun masih harus dilihat untuk pertandingan nanti. Bruno Guimaraes sudah mencatatkan debutnya pada laga Community Shield pekan lalu melawan Manchester City. Manchester United masih bergerak aktif di bursa transfer menjelang penutupan musim panas. Setelah semakin dekat merampungkan transfer gelandang Carlos Baleba dari Brighton dengan tawaran lebih dari 70 juta euro, fokus Michael Carrick kini beralih ke posisi bek kiri. Posisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan utama karena Setan Merah akan menghadapi jadwal yang lebih padat musim ini setelah kembali tampil di Liga Champions. Nama Lewis Hall dari Newcastle United menjadi target utama, namun harga 70 juta pound yang dipasang Newcastle menjadi kendala. Selain Hall, Manchester United juga dikabarkan memantau Alejandro Balde dari Barcelona, namun pemain tersebut disebut masih bahagia di Barcelona, sehingga peluang transfer belum mudah diwujudkan. Opsi lain yang dipertimbangkan adalah Kapten RB Leipzig David Raum dan pemain muda Racing Santander Jorge Salinas. Carrick sebelumnya menegaskan bahwa United masih membutuhkan tambahan pemain. Kami menginginkan lebih, kami membutuhkan lebih banyak, kami terus mencari cara untuk mewujudkannya. Dengan batas akhir bursa transfer yang semakin dekat, Manchester United berpotensi membuat satu kejutan lagi setelah hampir menuntaskan perekrutan Baleba.